Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Wardani dari Prodi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini saya akan membahas kesimpulan materi di setiap pertemuan pada mata kuliah manajemen MAIS. Materi pertama sejarah MAIS atau Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition. Materi kedua dasar penyelenggaraan event MAIS. Materi ketiga dasar penyelenggaraan rapat. Materi keempat, dasar penyelenggaraan insentif. Materi kelima, dasar penyelenggaraan insentif atau lanjutan. Materi keenam, dasar penyelenggaraan konvensi. Materi ketujuh, dasar penyelenggaraan pameran. Materi ke-8, proposal dan sponsorship. Materi ke-9, pemasaran dan promosi. Materi ke-10, teknik penyusunan acara. Materi ke-11, teknik menyusun penilaian atau evaluasi acara. Dan materi ke-12, pelaporan event MAIS. Sejarah MAIS atau Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition. MAIS mulai berkembang di Indonesia sejak terselenggaranya Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Setelah konferensi tersebut terselenggara, mulai disadari pentingnya memiliki sumber daya manusia yang handal dalam mengorganisir penyelenggaraan konvensi baik tingkat nasional maupun internasional. Pada tahun 1991 melalui Kepmen Parpostal nomor KM 108, HM 703, MPPT 91 dan Keputusan Dirjen Pariwisata nomor Kep 06 U4 1992, pemerintah menerapkan tata laksana ketentuan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran atau dalam istilah lain adalah Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition atau MAIS. Perkembangan industri MAIS telah memberikan warna yang beragam terhadap jenis kegiatan industri jasa yang identik dengan pemberian pelayan atau servis. MAIS merupakan bisnis yang memberikan kontribusi tinggi secara ekonomi, terlebih bagi negara berkembang. Kualitas pelayan yang diberikan mampu memberikan kepuasan kepada setiap peserta. Industri MAIS mampu memberikan keuntungan yang besar bagi para pelaku usaha di industri tersebut. Berkembangnya industri MAIS sebagai industri baru yang bisa menguntungkan bagi banyak pihak, karena industri MAIS ini merupakan industri yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Dan alasan inilah yang menjadikan tingkat pertumbuhan para pengusaha penyelenggara MAIS bermunculan, sehingga tidak dipungkiri industri MAIS sebagai industri masa kini yang banyak diminati oleh para pelaku bisnis. Dasar penyelenggaraan event MAIS. Dalam melaksanakan penyelenggaraan event MAIS ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu penetapan lokasi dan ruang MAIS, perlengkapan fasilitas MAIS, penanganan transportasi, pelayanan makanan dan minuman, dan akomodasi. Berhasil atau tidaknya suatu acara atau event tergantung dari kinerja pihak penyelenggara. Adapun pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan penyelenggaraan MAIS, yaitu Professional Convention Organizer, Professional Exhibition Organizer, Event Organizer, Hotel, Biro Perjalanan Wisata atau BPW, dan Biro Konvensi. Dasar penyelenggaraan rapat. Meeting atau rapat merupakan salah satu cara berkomunikasi dalam sebuah organisasi. Di sebuah perusahaan, rapat juga berfungsi untuk membantu para manajer dalam memantau kinerja operasional anak buahnya, atau dalam melakukan koordinasi dengan bawahan atau tim yang lain. Dalam mempersiapkan rapat agar dapat berjalan dengan lancar dan efektif, ada beberapa prinsip dasar persiapan rapat yang harus diperhatikan, yaitu mengapa rapat perlu diselenggarakan, apa masalah yang akan dibicarakan dalam rapat, siapa saja yang akan diundang dalam rapat, di mana rapat akan diselenggarakan, kapan rapat akan diselenggarakan, dan bagaimana rapat akan diselenggarakan. Dasar penyelenggaraan insentif. Insentif adalah sebuah program yang diberikan oleh perusahaan sebagai motivasi bagi karyawannya, dengan tujuan agar karyawan tersebut menjadi lebih giat dalam bekerja, dan memiliki keinginan untuk memperbaiki prestasinya di dalam perusahaan. Menurut SK Menteri Parpostal nomor KM 108 HM 703 MMPT 91 Pasal 1, perjalanan insentif diartikan sebagai suatu kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para karyawan dan mitra usaha sebagai suatu imbalan penghargaan atas perhatian mereka
dalam kegiatan penyelenggaraan konvensi yang membahas perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan. Insentif dalam bentuk perjalanan wisata atau yang disebut perjalanan insentif. Adapun tujuan dan sasaran perjalanan insentif yaitu reinforce their message, manage or gain market share, reduce losses, increase sales, improve margins, reach salespeople, dealers or distributor, customer service employee, create loyal customer or employee, retain employees, be competitive, overcome market condition, raise employee morale. Dasar penyelenggaraan konvensi. Konvensi adalah pertemuan sekelompok orang yang secara bersama-sama bertukar pikiran, pengalaman, dan informasi melalui pembicaraan terbuka, saling siap untuk mendengar dan didengar serta mempelajari, mendiskusikan, kemudian menyimpulkan topik-topik yang dibahas dalam sebuah pertemuan. Dengan ukuran konvensi yaitu konvensi ukuran kecil 20-50 peserta, konvensi ukuran sedang 60-200 peserta, dan konvensi ukuran besar 200-20.000 peserta. Dengan penentuan pokok-pokok konvensi yaitu penentuan lokasi, penentuan jadwal, dan penyusunan anggaran sementara. Dasar penyelenggaraan pameran. Untuk memanfaatkan rasa antusias masyarakat yang mendatangi pameran, maka pameran harus dibuat sedemikian rupa, agar masyarakat lebih tertarik pada objek yang dipamerkan. Dengan demikian, pelaksanaan pameran perlu direncanakan dengan matang, serta perlu diperhatikan media apa saja yang kira-kira akan menarik minat perhatian orang banyak yang akan disajikan dalam pameran. Agar performance dalam menampilkan produk bisa sukses hingga menghasilkan keuntungan yang besar, maka hal yang perlu diperhatikan dalam penataan booth dan stand pameran yaitu pencahayaan yang baik, memberi ruang terbuka, menggunakan warna yang mencerminkan produk yang menyatu dengan tampilan booth, menampilkan produk dengan dibuat tingkatan, dan jangan terlalu menampilkan produk, memberikan suasana ceria dan bersahabat, sehingga kesan pertama booth menampilkan produk yang berkualitas tinggi. Proposal dan sponsorship. Definisi proposal adalah bentuk pengajuan atau permohonan, penawaran baik dalam bentuk ide, gagasan, pemikiran, ataupun rencana kepada pihak lain, guna mendapatkan dukungan baik itu bersifat izin, persetujuan, dana, dan lain sebagainya. Definisi sponsorship adalah pemberian dukungan keuangan atau bentuk-bentuk dukungan lainnya kepada pihak penerima agar keuangan penerima lancar atau menjadi kokoh. Pemasaran dan promosi event MICE. Pemasaran merupakan proses bagaimana pengusaha dapat mempengaruhi konsumen, agar konsumen mengetahui, menjadi tertarik, senang lalu membeli produk yang ditawarkan, dan akhirnya mereka merasa puas dan akan mengulangi pembeliannya. Dalam pemasaran, usaha untuk mempengaruhi dan menarik minat konsumen itu dilakukan dengan menggunakan konsep yang dikenal sebagai bauran pemasaran. Bauran pemasaran event adalah produk, price, place, public relation, and promotion. Tanpa memandang jenis maupun skala event yang diselenggarakan, keberhasilan menarik pengunjung sangat bergantung kepada promosi. Promosi merupakan penggerak untuk menarik perhatian serta membangkitkan minat khalayak, peserta, dan calon pengunjung event. Seorang pemasar event profesional dapat menggunakan berbagai macam media dalam upaya mempromosikan produknya. Namun media tersebut harus dipilih secara teliti dan tepat agar mampu meraih segmen pasar atau pasar sasaran event. Elemen-elemen tersebut dapat diidentifikasikan melalui pertanyaan, mengapa event ini dibutuhkan? Siapa yang harus hadir dan apa manfaatnya bagi kehadiran peserta, kapan diselenggarakan, dan di mana tempatnya, dan penjelasan tentang program dan tujuan penyelenggaraan event.
Teknik penyusunan acara. Ada beberapa struktur acara yaitu acara penuh, acara pembukaan, kelanjutan acara, dan acara penutup. Agar bisa menyelenggarakan suatu acara yang menarik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu berorientasi kepada publik mudah atau dilaksanakan audiens, dan menyenangkan, panitia atau pelaksana yang sesuai dengan bidang komit dan antusias, biaya ringan hasil menakjubkan, tujuan dan target yang jelas, program atau acara dapat divisualisasikan, program atau acara dapat diprediksi, perbandingan yang sejenis, menarik banyak pihak atau sponsor, kesesuaian yang ditawarkan dengan yang diterima, dan dapat dievaluasi atau angket. Teknik menyusun penilaian atau evaluasi acara. Setelah menyelenggarakan sebuah acara atau event, perlu dilakukan evaluasi atau penilaian atas berlangsungnya suatu acara. Evaluasi atau penilaian sangat penting untuk dilakukan, karena dengan evaluasi atau penilaian, pihak penyelenggara dapat mengetahui apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan Evaluasi suatu atau acara. Penilaian dapat digunakan sebagai bahan introspeksi dalam melaksanakan acara berikutnya. Kekurangan dapat diperbaiki agar dapat menyelenggarakan acara yang lebih baik di kesempatan berikutnya. Jika ada kelebihan, dapat dipertahankan. Ada beberapa teknik dan alat evaluasi event yaitu personal logs, audio tape recorder, interview and discussion, video tape recorder, questionnaire, and suggestion box. Pelaporan event MICE. Laporan adalah segala sesuatu, baik itu peristiwa atau kegiatan yang dilaporkan dan berbentuk lisan ataupun tertulis berdasarkan fakta atau peristiwa yang terjadi. Fakta yang disajikan merupakan bahan atau keterangan berdasarkan objektif yang dialami sendiri oleh si pelapor. Dilihat, didengar, atau dirasakan sendiri ketika si pelapor melakukan suatu kegiatan. Itulah kesimpulan materi dari setiap pertemuan pada mata kuliah manajemen MICE. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.